Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Bisa dimanapun berada. Bagaimana kabar Sobat semua? Mudah-mudahan Sobat dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya dan sahabat, kembali bertemu bersama saya Rizal Akhir Ramadan di dalam program podcast Bisa Bincang Santai Desa. Bincang santai di desa, membuka informasi, menambah wawasan. Oke, Sobat Bisa dimanapun berada. Dan untuk pertemuan kita kali ini akan membahas seputar kesehatan ya bersama dengan Puskesmas Talawi. Dan sebagai narasumber kita hari ini ya sudah hadir bersama kita dari Puskesmas Talawi. Itu ada Dr. Febria Gusni ya. Dan kita coba langsung sapa. Assalamualaikum Bu Dokter. Waalaikumsalam, Pak. Iya, gimana kabarnya nih, Bu? Alhamdulillah, Alhamdulillah sehat ya, sehat Bu ya. ya. Oke. Ini mudah-mudahan walau cuaca agak panas tetap semangat ya, Bu ya. Iya. Oke, Sobat Bisa dimanapun berada bersama Dr. Febri Agustin ini kita akan membahas tentang eh, kedar ke kedaruratan pada kegawat daruratan. Nah, kegawat daruratan pada ibu hamil ya. Dan tentunya kita berharap bagi sosok-sosok ibu yang saat ini mungkin sedang hamil ataupun mungkin yang akan hamil ya. Silakan nih kita saksikan bersama dari awal sampai akhir dan juga tentunya tidak untuk ibu-ibu ya Bu Dokter ya. Karena kalau terkait dengan kegawat darurat tentu peran ayah juga cukup penting Iya. gitu ya. Oke. Baik, saya bisa kita akan langsung bahas dengan Bu Dokter ini panggilannya apa nih Bu biasanya? Dokter Ria atau Dokter Ria. Ustazah. Oh, oke, Dokter Ria ya. Oke, Bu Dokter. Nah, kita terkait dengan kegawat daruratan nih, Bu. Biasanya hal yang menjadi kegawat daruratan pada ibu hamil ini apa aja nih, Bu? Sekarang kita berbicara tentang gawat Gawat dan darurat darurat. ya. Oh, beda Berarti ya. ya Gawat sama. dan darurat Gawat gitu dan ya. darurat berarti di mana itu kan gawat darurat kalau tidak ditangani dengan cepat akan Oh, menyebabkan iya. resiko kehilangan nyawa atau kematian. Khususnya untuk ibu hamil ini ada dua nyawa ya. Iya. Ibu dan anak. Ibu dan anak yang Ya. isi di dalam Kalau ibu ya. bapak-bapak sebagai ayah pasti itu akan ekstra kan Oh, menjaga pastinya ibu dan dong. anaknya, apalagi anak pertama. Nah, Mm-mm. jadi untuk ibu hamil ini, kalau pada ibu hamil ada 3 trimester atau trimester pertama, trimester kedua, dan trimester ketiga. Oke. Untuk trimester pertama atau di awal-awal kehamilan, 3 bulan pertama hamil, itu biasanya kegawat daruratannya itu seperti adanya perdarahan. Perdarahan pendarahan. itu ada beberapa contoh kayak abortus. Abortus itu kalau bahasa kita sehari-hari itu adalah keguguran. Oh, Nah, nanti kita bahas satu-satu ya. oke. Keguguran. Yang kedua adalah kehamilan ektopik atau kalau bahasa kitanya itu kehamilan di luar rahim. Ektopik. Ya, ektopik. Oh, di luar berarti kehamilan rahim. di luar rahim. Oh. Kalau normal kan kita kehamilannya dalam rahim. Ada janin di dalam rahim. Nah, yang ini ektopik ini adalah di luar rahim. Oke. Yang ketiga itu adalah kehamilan mola namanya dalam Mola. medis. Kalau bahasa awamnya itu adalah kehamilan anggur atau ada orang-orang yang bilang katanya hamil anggur. Oh. Nah, itu untuk di trimester pertama. Untuk trimester kedua itu juga ada tanda-tanda perdarahan yang kasusnya itu seperti placenta previa. Placenta previa itu adalah kalau apanya masa-masa kan kakak anak Iya. placenta itu terletak di jalan lahir atau di bawah. Nah, makanya nanti ada perdarahan kan. Terus juga adalah solusio placenta. Itu adalah plasentanya tuh lepas dari rahim. Oh. Nah, itu. Terus yang berikutnya itu adalah preeklamsi atau eklamsia. Kayak hipertensi pada ibu hamil. Nah, nanti Hipertensi kita pada bahas ibu hamil ya. satu-satu. Oke. Yang pertama tadi abortus ya. Abortus. Abortus atau keguguran. Kalau keguguran itu ada contohnya atau ciri-cirinya itu adalah perdarahan. Oh, Baik ciri-cirinya ya. itu ada flek itu kayak kecoklatan atau merah hati atau merah terang. Itu terjadi di usia kehamilan kurang dari 20 minggu atau 4 bulan, kurang dari 4 bulan. Kurang dari 4 bulan ya. Nah, itu baru disebut abortus atau keguguran. Oh. Ciri-ciri itu ya keluar darah. Keluar darah bisa disertai dengan adanya bongkahan-bongkahan seperti kalau pada wanita kan seperti kayak haid. Iya ya. Ada bongkahan-bongkahan atau kalau sudah hampir-hampir 20 minggu bisa jadi kayak janin kecil, janinnya kan kayak
jaringan-jaringan Kalau sudah di atas kecil. 20 minggu Di ya. bawah 20 minggu, misalnya 18 minggu atau 15 minggu, kalau masih 5 minggu atau apa kan Hmm. masih Masih berupa gumpalan darah-darah, darah gitu gumpalan. ya. Oh. Nah, keguguran ini ada beberapa jenis. Mm-mm. Kalau dia hanya berbentuk flek Hmm. atau kecoklatan atau merah hati yang sedikit, itu disebut abortus imminens atau faktor resiko untuk terjadinya perdarahan hebat. Nah, kalau ibu-ibu biasanya itu terjadi kalau ibu-ibu itu terlalu banyak aktivitas, Oh, oke mengangkat-angkat oke. berat, terus Mhm. stres. Nah, kan ibu hamil ini gangguan hormonnya kan naik turun kan. Iya iya Nah, iya. itu. Iya. Nah, terjadi misalnya pada malam hari atau pada saat Heeh. istirahat, mau ke kamar mandi, tiba-tiba terlihat flek Mhm. atau ada darah merah yang sedikit, tidak Mhm. banyak, sedikit. Mhm. eh itu usahakan kurangi aktivitas. Kalau Mmm. bisa bed rest atau tidur di Oh, tempat tidur. lebih banyak istirahat gitu Nah, ya, ya? tidak Oh, banyak oke. kegiatan. Kayak misalnya mencuci jangan, Mhm mhm mhm. memasak yang terlalu banyak berdiri jangan. Jadi Mmm. kalau abortus imminens Mhm. ini masih bisa dipertahankan nih. Bisa dipertahankan kehamilannya. Oh, oke. Nah, jadi istirahat yang cukup, Mhm. eh, makan minum kalau bisa di tempat tidur. Sholat Mmm. pun nggak terlalu apa kan, hanya Mhm. mandi dan yang butuh sehari-hari kayak mandi, Mhm. buang air kecil, buang air besar yang ke kamar mandi. Oh, oke oke Terus oke. yang kedua itu abortus imminens. Mhm. Itu adalah keguguran yang sedang terjadi atau abortus sedang terjadi, tak berlangsung. Jadi di mana Mmm. darahnya tuh kayak merah, merah Mhm. terang atau Mhm. merah hati dan keluar terus-menerus dan ditandai dengan nyeri di ari-ari. Oh, itu Ah, udah iya. tanda yang itunya Iya, ya? itu adalah abortus atau keguguran yang mengancam. Itu bisa Oh. dua, Mmm. bisa dipertahankan Mhm. kalau kita cepat tanggap. Ini harus ke Mmm. rumah sakit. Mhm Nah, mhm. harus ke rumah sakit dan biasanya itu kan nanti bisa dikasih obat atau dirawat. Kemungkinan besar Mmm. harusnya dirawat, Mhm. nanti dikasih obat sama dokternya atau penguat rahim. Mhm. Nah, itu bisa dipertahankan. Nah, yang selanjutnya adalah abortus incomplete, di mana yang tadi saya sampaikan ada Heeh. bongkahan-bongkahan yang keluar. Iya. Itu ada sebagian jaringan janin, calon Heeh janin yang heeh. keluar, ada sebagiannya yang tertinggal. Makanya Oh. darahnya banyak. Kadang kan ada orang yang masih berdarah, Mhm. darah bongkahan nih Bu, Mhm keluar. mhm. Terus masih berdarah seminggu, 2 minggu Mmm. masih berdarah, itu kita penanganannya atau mengetahuinya di USG, nanti dilihat. Oh, baru Nah, nanti ditengok baru betul ya? dikuret, dikuret. Ini adalah kalau yang komplit ini mengancam nih. Mhm mhm mhm. Takutnya ibunya kurang darah, pucat. Oh, Ciri-cirinya oke. kan perdarahan hebat, Heeh. nyeri di ari-ari juga, Mhm. dan biasanya darahnya itu banyak. Ibunya biasanya pusing atau kelihatan pucat. Berarti yang 3 tipe keguguran tadi itu terjadi di bawah 4 bulan ya, Bu, ya? Iya, di Oh, 20 oke, minggu atau 20 4 minggu bulan ya? kehamilan. Berarti memang, Itu adalah eee, trimester 3 bulan atau 3 4 bulan. bulan awal. Oh, 3 oke. bulan awal ya. Yang selanjutnya itu keguguran yang komplit. Mhm. Keluar semua jaringannya. Dia Oh. kan ditespek tuh awalnya Heeh 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 hamil. heeh. Habis itu dia pas di kamar mandi atau lagi ngapain, Heeh. keluar Mhm. jaringan dan Mhm darah. mhm. Nah, besoknya lagi udah berapa minggu kok kalau orang hamil kan perutnya terasa makin lama makin besar Iya, kan. Nah, heeh. sekarang dia nggak terasa, perdarahan Mhm. pun nggak ada, hanya 3 hari atau 2 hari yang perdarahan Heeh hebat. heeh heeh. Itu bisa janinnya udah keluar semua, jadi nggak ada Oh, darahnya. oke. Tapi untuk pastinya itu diperiksa lagi. Nah, Mhm pas mhm dites pack ulang atau mhm. tes kehamilan ulang, biasanya negatif. Nah, Oh, itulah langsung negatif tiba-tiba kalau dites ulang terkadang ya? kan tiba-tiba kan dari positif kok Heeh tiba-tiba heeh. hilang aja Heeh heeh janinnya. Bisa heeh. jadi karena janinnya udah keluar duluan. Nah, Oh, itu. itu berarti memang di 20 minggu pertama ini memang harus Memang rentan. Iya, diperhatikan harus gitu diperhatikan ibu ya? hamilnya. Oh, berarti kalau ada kasus-kasus, "Kok hilang?" Nah, berarti karena itu mungkin Bisa ya, karena jadi. kurang perhatiin terus, keluar ketika mungkin Nah, buang air gitu ya, iya, dokter ya? bisa jadi seperti Oh, bongkahan-bongkahan kan. Kadang kan kita mhm, habis buang air kadang nggak lihat kan apa mhm yang mhm. apa gitu. Berarti ini untuk, seorang ibu misalnya ketika, dia telat kalau ini kan istilahnya telat Iya. 2 minggu gitu ya, dicek Mhm. ternyata positif, ini memang harus dijaga betul ya dokter ya? Iya, Mhm. makanya kalau kami di puskesmas ada K1, kunjungan Mmm. pertama kehamilan. Itu Oh, oke. di bawah 12 minggu, di bawah Mhm. 3 bulan kehamilan, usia Mhm di bawah 3 mhm. bulan. Kan di sana kita pantau nanti. Mhm. Nah, kan ibu hamil juga disuruh disarankan untuk ke posyandu. Oh, Di sana juga oke. kita pantau, Mhm dikasih mhm edukasi dan pengetahuan untuk ibu hamil. mhm. Terus Oke. juga ada lagi yang terakhir adalah misabortion atau abortus yang tidak tahu. Heeh. Kayak kita janinnya tuh tidak berkembang kalau bahasa kitanya. Mmm. Mati di dalam Mhm katanya kan, mhm mhm. tapi di bawah usia 20 minggu. Kan Oh. kita nanti kan berkala tuh kunjungannya ke Iya iya puskesmas atau ke iya. posyandu.
Nah, perutnya nanti kok nggak tambah-tambah Gitu. besar, Oke, nah oke. kayak gitu. Perdarahan juga nggak ada. Hmm. Pas di tes pack ternyata masih positif, Hmm. tapi pas di USG nggak ada detak jantungnya, nggak ada ininya. Oh, oke, Berarti oke, kan oke. janin tidak berkembang atau miss abortion, abortus yang tidak diketahui. Nah, Oke. gitu. Nah, ini kalau Hmm. abortusnya tadi kan jangan Hmm. sampai ibunya kelelahan, Iya. stres. Nah, jangan Hmm. sampai stres ibu hamilnya. Itu aja untuk abortus. Intinya kalau ada perdarahan Hmm. atau flek-flek, kalau Hmm. ibu hamil ragu, Hmm. langsung aja Oh, bawa oke. konsul ke bidan terdekat atau ke Mending puskesmas. kayak gitu ya. Jadi kalau Mm-mm. sudah ada mungkin bercak yang keluar lebih baik Iya. langsung diperiksa gitu. Mm-mm. Jadi kalau ada apa-apa bisa Hmm. dilakukan tindakan lebih lanjut Iya gitu lebih ya. tahu. Heeh. Kalaupun misalnya flek-fleknya hanya flek, saya malam hari nih, Hmm. nggak ada kendaraan, Hmm. kita jauh di tempat terpencil. Kalau hanya flek dan tidak disertai dengan nyeri, Hmm. kita harus istirahat total, bed rest Oh, oke. total. Nah, kalau ragu besoknya Langsung kita ke siap-siap ke puskesmas tempat ya. kesehatan. Oke. Ya. Yang selanjutnya itu kehamilan ektopik tadi ya. Ini Ya, masih ektopik trimester awal atau ya, kehamilan ektopik hmm, atau di kehamilan luar luar rahim. rahim. Iya. Itu adalah kehamilan atau penempelnya calon Hmm. janin bakal calon janin ini tidak di rahim, bisa jadi di luar rahim itu kayak di tuba fallopi. Hmm. Kan kita kayak gini ya, ada Iya. corong-corongnya, Heeh. rahim di tengah. Heeh. Nah, kalau dia menempel di sini di tuba Di namanya. lengannya tuh ya. Heeh. Jadi kan nggak berkembang dia. Nah, Oh. makin lama kan calon janinnya akan makin besar, makin Mhm, akan mirip mhm, mhm, bayi janin nanti. mhm. Nah, sementara tempatnya itu adalah kecil. Iya. Nah, kayak drum atau Heeh, terowongan. heeh. Nah, harusnya mereka melewatinya sampai ke rahim, ternyata Iya. dia pas di terowongan itu. Nah, Mmm. jadi kalau dia menempel di terowongan, makin lama Heeh, makin besar, heeh. otomatis kalau udah besar udah nggak cukup lagi sama terowongan Iya, ini. iya, iya, Nah, heeh. pecah. Nah, Oh. jadilah perdarahan hebat, nyeri hebat Mhm, sekali pada mhm, ibunya itu. mhm. Makanya pada tadi saya sampaikan di Heeh, 3 bulan awal mhm, sebelum 12 minggu, mhm. kita itu harus minimal USG. Kita Oh, pastikan di hamilnya mana di dalam posisinya ya? rahimnya, Oh, di oke. dalam rahim kah atau di luar. Mhm, Kalau di mhm. luar rahim itu sulit untuk dipertahankan. Biasanya itu dokter-dokter akan menyarankan untuk dikeluarkan Mhm, gitu. mhm. Karena kan akan mengancam nyawa si ibu dan Oke, anak. oke. Dia nggak akan berkembang itu. Berarti kalau untuk seorang ibu, balik lagi yang tadi itu Hmm. kan ketika dia sudah memang telat 2 bulan 2 minggu itu memang harus langsung diperiksa Iya, gitu ya, dan dicek, biar dicek supaya lagi. tahu di mana posisi si anak Mhm, gitu ya? iya. Oh, Kalau oke. misalnya telat 2 minggu, Heeh. dicek di rumah positif, Mhm, pergi ke puskesmas atau ke tempat kesehatan, mhm, nanti dicek lagi. mhm, Nah, untuk kalau kadang kan, terlalu cepat di USG hanya mhm. nampak kantongnya. Ya karena jadi Oh, kalau dia kehamilan di bawah 5 minggu, mhm, biasanya mhm. itu kadang disarankan USG transvaginal. Kalau Oh, amannya di atas 5 minggu atau di atas 8 minggu. oh di Nah, USG-nya gitu atau ya? kalau mau Oh, 10 atau 12 minggu. Jadi, oke, oke, oke. untuk kalau dia misalnya telat, udah Mhm, telat 2 minggu mhm, nih, langsung mhm, aja ke puskesmas mhm, dulu. mhm, Nanti mhm. di puskesmas akan dikasih jadwal untuk pemeriksaan lanjutannya. Untuk Setidaknya dia udah tahu nih hamil. oke, oke, Nah, oke. gitu. Terus untuk kehamilan ektopik ini, faktor Mhm, risikonya itu ada riwayat sebelumnya, mhm. riwayat kehamilan ektopik atau luar rahim sebelumnya, terus riwayat yang endometriosis, kayak halangannya itu banyak kalau dia sebelum hamil ya, Heeh, sebelum heeh, menikah atau heeh, masih remaja, heeh. itu saat haid dia nyeri sekali sampai tidak bisa beraktivitas. Nah, itu Oh. kan gejala-gejala endometriosis. Oh, berarti itu Atau sudah masuk gejalanya gitu ya? enggak, itu faktor Faktor resiko. risiko. Faktor Oh, resiko seorang calon ibu oke, oke, akan oke, oke, terjadinya oke, kehamilan oke, ektopik oke, oke, dan oke. merokok. Kan Mmm. nggak menutup Iya, kemungkinan iya, 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 iya. perempuan Oh iya. merokok. Nah, Iya, zaman iya, iya. sekarang kan, Heeh. merokok atau riwayat operasi perut atau panggul sebelumnya. Mmm, mhm, Itu mhm. faktor resiko. Faktor Jadi, risikonya ya? heeh, paling Oke. banyak tapi jarang ya Mhm, kalau. mhm. Terus yang selanjutnya ketiga ya, Mmm, kehamilan mola. mola. Mola itu adalah kehamilan anggur. Memang Mmm. seperti anggur kalau kita lihat di USG-nya. Jadi ibu atau calon ibu ini dia kan terlambat nih di Heeh, tes pack hamil. heeh. Terus dia tunggu nih kalau nunggu terlalu cepat kalau langsung ke puskesmas, saya Heeh. tunggulah minimal sebulan misalnya Iya, kan. iya. Kan dihitung dari haid pertama hari terakhir kalau Mhm. kita Iya, hitung iya. terlambatnya Heeh, kan. heeh, heeh. Nah, jadi kan itu ada sebulan tuh kan, 3 Iya, minggu kan. heeh. Nah, biasanya atau 28 sampai 35 hari biasa kan siklus haid Mmm. Mhm, wanita. mhm, mhm, mhm. Jadi udah telat nih Mhm. diperiksa, nanti cukuplah tunggulah sampai 2 bulan gitu Mhm, kan atau mhm. 8 minggu baru Mhm. ke puskesmas sekalian USG di sana. Mmm. Jadi pas di puskesmas, di tes pack ternyata positif juga hamil, Iya. habis itu dites semuanya, dicek darah, HB dan sebagainya aman, ternyata pas di USG,
misalnya kita lihat aman dulu ya. Habis itu nanti ragu nih dokternya, disuruh nanti konsul lagi. Kalau ke spesialis juga gitu ya. Konsul lagi berikutnya ternyata tidak berkembang. Nah, tidak berkembang misalnya kan 2 minggu lagi atau 3 minggu lagi, gitu. Atau memang terlihat seperti anggur, susunan anggur di rahimnya. Oh, berarti Berarti, bulat-bulat kecil gitu ya? ya kalau 8 Oh. minggu kan kayak 8 atau 10 minggu, 9 minggu kan kayak huruf C baru kan. Iya, iya, Jadi iya, kalau iya, terlihat iya. seperti susunan anggur, Heeh. bulat-bulat kecil-kecil itu dinamai hamil anggur. Nah, Oh. itu memang janin yang nggak berkembang, bukan Mhm. hamil yang ada anaknya. Iya, 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 Nah, iya. itu biasanya faktor risikonya itu adalah pada usia kehamilan yang terlalu muda. Biasanya pada terlalu muda tuh di bawah 20 tahun, Oh, oke. terlalu tua, dan Oh. biasanya penggunaan pil-pil KB. Heeh, Nah, heeh. misalnya kan kadang ada ibu-ibu yang udah usianya 40 Heeh, tahun heeh, atau heeh. 50, "Kok masih bisa hamil ya, Dok?" Gitu kan. Iya. Nah, ternyata, diperiksa ternyata itu hamil anggur dan Oh, ditelusuri kadang kan pemakaian pil-pil pil KB. kontrasepsi. Oke. Terus itu untuk trimester pertama tadi ya, Iya, ada heeh. 3. Selanjutnya itu, pada lanjut ke trimester kedua dan ketiga, Mhm. atau 3 bulan pertengahan dan Mhm, mhm, selanjutnya. mhm. Itu adalah plasenta previa. Iya. Plasenta terletaknya di sebelum jalan lahir. Mhm, mhm. Berarti menghambat jika anak lahir berarti plasentanya kan di bawah tuh, di bawah kepala berarti. Oh, Nah, oke, oke, jadi oke, nggak oke. bisa dia lahir normal. Heeh, Nah, heeh. harus lewat operasi. Nah, di Iya. sini kenapa harus diperiksa lagi pas Mhm, minggu-minggu awal kehamilan di trimester awal? mhm. Di sana kita juga bisa lihat penanaman plasentanya, di mana Mmm. plasenta terletak. Kalau plasentanya terletak di bawah, Mhm, nanti kan disuruh konsul lagi, karena mhm, makin besar uterus atau rahim, mhm. plasentanya akan naik. Tapi kalau Oh. seandainya plasentanya tidak naik atau menetap di sana, Mhm, berarti, ibu yang hamil ini beresiko plasenta previa atau memang plasenta previa. Nah, dia ada mmm. berapa macam, ada Heeh. total. Yang total itu memang menyumbat semua jalan lahir, memang nggak bisa. Oh. Yang ketiga tuh yang selanjutnya itu parsial atau Mhm, sebagian kecil. Yang selanjutnya itu margin atau mmm. sedikit saja di Sedikit sini. aja, oh. Tapi selama dia hamil, ibu Heeh. ini adalah akan beresiko untuk ada perdarahan. Mmm. Makanya dia nanti ibu ini harus ekstra hati-hati. Kalau yang Mhm, placenta previa ini mhm. harus ekstra hati-hati. Mmm, mhm. Hati-hati karena dia terganggu sedikit aja bisa berdarah. Makanya kan Mmm. ada, saya hamil 9 bulan kok Iya, keluar darah terus, iya, flek-flek terus, ya iya. karena itu placenta previa. Dan disarankan tidak boleh berhubungan selama hamil. Karena Oh. plasentanya di bawah, Oke, oke, oke. di Heeh, heeh, dekat heeh. leher rahim. Heeh, 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 heeh. Jadi, akan terjadi Beresiko ya. beresiko perdarahan, kalau perdarahan pasti hebat, Iya, 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 karena heeh. dia di bawah. Itu kan Mmm. plasenta itu kan tempat-tempat semua nutrisi yang akan dikasih ke, Iya, kasih anak, anak, iya. ke bayi. Oh. Itu harus hati-hati. Mhm, mhm. Nah, terus ini nampaknya kan di USG tuh, Iya. makanya pas dia awal-awal hamil nih kita tahu. Mhm. Nah, jadi untuk menindaklanjuti ke depannya kita bisa siap siaga ya. Oke. Ini resikonya ini biasanya pada riwayat SC sebelumnya atau operasi Oh, sebelumnya oke. atau kehamilan usia lanjut. Heeh, Nah, yang heeh. di atas 35. Mmm. Yang selanjutnya itu solusio plasenta, yaitu, plasenta terlepas dari tempat Lepas. melekatnya. Heeh, heeh. Jadi tiba-tiba plasenta itu melepas, jadi itu tanda-tanda ada perdarahan hebat. Biasanya dia udah usia-usia kehamilan yang udah hampir-hampir, Mhm, mhm. melahirkan ya. Iya, iya, iya. Nah, jadi tiba-tiba perutnya sakit, Heeh. sakit sekali seperti mau melahirkan. Mhm. Nah, disertai dengan setelah sakit perut yang sakit sekali Mhm, itu, mhm. nanti keluar darah, Mmm. merembes darah, darah merah segar atau Mhm, merah mhm. terang. Mhm. Nah, itu jangan ditunggu, langsung ke tempat atau ke UGD terdekat dulu. Itu adalah Oke. itu beresiko untuk kematian pada Mhm, janin, mhm. kematian pada ibu yang Mhm, mhm. karena perdarahan hebat kan. Iya, iya, Nah, iya, itu iya. beresiko untuk Oh, oke, transfusi. oke. Nah, satu lagi makanya pas hamil itu nanti kan kita, kembali tadi ke ayah. Mhm. Itu harus siap-siapkan donor. Kita kan nggak tahu Mmm. nih selama hamil Iya, gimana, iya, 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 kekurangan siap-siapkan, darah atau apa gitu ya? makanya Oh. di buku pink atau buku Heeh, KIA-nya heeh. ada calon pendonor. Oh, Jadi oke. kalau kita pasti lagi panik kan, Heeh, pasti iya, iya. pikiran nggak Iya. jernih. Siapa yang akan kita telepon, siapa yang Heeh. akan kita hubungi kalau kita butuh sesuatu atau terutama darah, Mhm, udah ada mhm. di buku. Jadi Mhm. nggak perlu mikir, Iya, ini iya, ada iya. orangnya, ini ada nomornya. Bisa jadi yang bisa minta tolong ke saudara atau yang lain Mhm, menghubungi orang tersebut. mhm. Tuh, itu plasenta previa Mhm, ya. mhm, Jadi, mhm. faktor risikonya itu pada orang yang hipertensi, Mmm. atau hipertensi atau hamil hamil kembar bisa juga. Oh, Nah, oke. terus Rahim, yang, oke. preeklamsi dan eklamsi lagi ya. Heeh? Nah, itu eklamsi ini, adalah
kejang artinya ya. Berarti ini karena pada ibu hamil yang hipertensi. Sudah Oh, ada terjadi pada kasusnya ibu ya, kasus kita hipertensi kan ya. lumayan nih, Heeh, hipertensi heeh, pada heeh. ibu hamil lumayan nih di tempat kita ya. Heeh, heeh. Jangan takut, kadang kan ibu hamil nih takut, Iya, kejang iya. kita, meninggal nih. Heeh. Kalau ibu hamil yang Mhm. terdeteksi hipertensi atau tensi tinggi itu di mana tensinya lebih dari 140 atau per 90. Oh, Itu dikatakan 140 per hipertensi ya. 90. Oke. Kadang kan sebelum hamil atau waktu saya nikah dulu saya nggak pernah hipertensi dok, tensi Heeh. saya normal semua. Nah terjadi pas hamil tensi Mhm. melonjak terus, nggak Iya. pernah turun. Heeh, Paling turunnya hanya 140 per 90, heeh. selebihnya di atas. Berarti itu hipertensi gestasional, di mana Mmm. pencetusnya adalah kehamilan. Jangan disalahkan kehamilannya. Nanti takutnya ini gara-gara hamil nih. Iya, iya, Nanti iya. terjadi nanti baby blues pas Iya, pas iya, iya, melahirkan. iya, iya, iya. Gara-gara kamu saya harus minum obat tensi, ya kan? Iya, iya, iya. Nah, Mmm. calon ibu atau calon ayah jangan menyalahkan anaknya. Berarti ini ada riwayat atau faktor Mhm. makanan dari sebelumnya. Iya, iya, Nah, iya, atau oke. bakal-bakal kayak kita kan sekarang makanan banyak beragam kan. Iya. Nggak hanya ibu hamil, semuanya juga hipertensi sekarang. Iya. Anak-anak pun bisa gitu kan. Heeh. Nah, untuk hipertensi pada kehamilan ini, Mhm. nah itulah gunanya tadi kita screening awal. Kunjungan K1 tadi yang di bawah Oh, 3 oke minggu, yang 3 minggu 12 tadi, minggu tadi, bagus, 3 bulan heeh, awal heeh, tadi. heeh. Di situlah nanti kita dapat screening nanti riwayat tensinya. Nanti kan di sana ditanya tuh riwayat tensinya Mhm, dan mhm, riwayat keluarganya. mhm. Kalau memang dapat dan ibu hamil kan disuruh periksa ke posyandu. Iya, Nah, di posyandu kan diukur tensinya. heeh. Jika didapatkan tensinya lebih dari 140 per 90 dalam 3 Mhm, kali ukur, mhm. nah itu biasanya disuruh konsul tuh, Oh, periksa. oke. Nah, memang kalau jika memang ibu hamilnya dibilang ibu nih menderita hipertensi, Mhm, eh, hipertensi gestasional berarti hipertensi saat hamil, memang harus minum obat rutin. Tidak mmm, masalah, jangan stres dulu, jangan takut dulu. Itu cara apanya harus memang minum obat tensi yang potensinya, oh, terkontrol oke. setiap hari minimal 1 kali sehari Heeh, heeh, heeh. sehingga tensinya terkontrol dan emosinya semuanya yang harus ditata di rumah kan, jangan Mhm, terlalu mhm. capek, jangan terlalu membuat emosi untuk orang rumah kan, Iya, seperti iya, iya. suami, anaknya kalau seandainya nikah kehamilan Mhm, kedua kan. mhm. Terus bagaimana kalau ibu hamil yang sudah hipertensi, Mmm, dia mau hamil lagi, takut heeh, kan? iya. Takut. Tidak masalah, Heeh. tapi itu harus ekstra hati-hati. Oh, Nah, oke. ya, obat tensi yang biasanya diminum itu Mhm. diganti dengan obat tensi yang aman untuk ibu Ibu hamil. hamil, oke. Jadi kadang kan kita udah riwayat hipertensi nih, kita Heeh, minum aja obat heeh, tensi biasa, enggak masalah. heeh. Kebanyakan kan gitu Iya, karena iya. susah misalnya jauh dari rumah, kendaraan Heeh, susah heeh, gitu heeh. kan. Itu tidak benar, obat tensi Oh, makanya obat hipertensi, pokoknya semua obat mhm. yang akan diminum oleh ibu hamil itu harus dengan resep dokter. Oh, oke, Nah, dikonsultasikan dulu ya lah gitu konsultasi, ya, karena nanti kandungannya mana tahu agak berbahaya untuk si iya, janin ya. masuk ke janin, nanti Mhm, kena, mhm. masuk ke plasenta kan, Mmm, nanti kena. Untuk ibu-ibu hamil dengan hipertensi ini, mhm, takutnya nanti itulah yang kata tadi, preeklamsia atau eklamsia yang kejang, mhm, ibunya hamil kejang, terus tidak sadarkan diri itu yang kita takutkan. Nah, untuk ciri-ciri atau resikonya, mhm, ciri-cirinya itu kalau dia hamil, habis itu iya, tensinya tinggi. Kalau di rumah kan kita nggak ada alat tensi nih. iya, heeh. Berarti sakit kepala hebat, sakit Oh, oke. kepala, pandangan kabur atau sudah Heeh, buram, goyang-goyang gitu ya? iya sudah buram nggak jelas lagi siapa Heeh, ini gitu heeh, kan. heeh. Habis itu kaki sembab. Oke. Kadang kadang ada kan faktornya, kadang ibu hamil ini kan banyak yang kaki yang Heeh, sembab, kaki heeh. sembab. Oh, Mhm, itu udah itu konsul, harus mhm, konsul itu. Makanya nanti ibu hamil itu kan totalnya ada kunjungan K6. mmm, K1 kunjungan pertama, bulan mhm. pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, dan K6 sampai dia Oke, melahirkan. mhm, Di setiap kunjungan itu nanti ada diperiksa. Kalau mhm, pertama itu ada nanti USG, mhm, ada HB-nya, ada protein urinnya, ada gula darahnya. Nah, itu nanti dicek. Nanti di kunjungan yang berikutnya juga ada kapan waktunya untuk diperiksa protein urin. Nah, di sana nanti dia ditegakkan kalau dia tensinya lebih dari 140 per mhm, 90, ada sembab, protein urinnya atau protein di tempat buang air kecilnya ya, mhm, tempat di mhm, mhm. pipisnya. Biasanya yang nggak ada, Iya, normalnya kan nggak ada tuh, heeh. ada, itu bisa jadi dia udah terkena preeklamsi. Oh, Kalau oke. eklamsi itu udah terjadi kejang. Heeh, Nah, heeh, kalau heeh. preeklamsi baru belum. Nah, Praeklamsi ya? itu makanya
kenapa ibu hamil dengan hipertensi harus minum obat rutin. Kadang kan, "Panek Wak Bu, minum taruh be, lain ndak ka po ginjal atau Iya, apa," iya, gitu iya, kan. iya, iya. Tidak, itu untuk melindungi kita, melindungi si ibu dan si anak. Dokternya sudah pasti sudah ada takarannya gitu Iya, udah pasti ya. takaran. Nanti kalau dia ibu hamilnya hanya hipertensi saat kehamilan, Heeh. nanti kan setelah lahir dia diukur lagi tensinya. Iya, iya, Nah, iya, setelah iya. lahir diukur. Kalau memang tensinya normal, nggak perlu Mhm. lagi dia minum obat tensi. Karena Mmm. berarti kan dia hipertensi gestasional. Mhm. Cuman kalau ibu hamil, memang ibu hamil yang hipertensi dia hamil, Mhm. itu kan diukur lagi memang memang tetap tinggi lagi tensinya, memang rutin dia. Tapi ya rajin Oke. konsul gitu. Ya berarti memang kalau kita lihat ini dari sekian banyak, kegawat daruratan tadi Hmm. memang ini memang, apa ya, ketika memang sudah diketahui hamil, ya memang sudah harus hati-hati Iya, gitu extra ya. hati-hati. Karena nanti berisiko tidak hanya kepada si anak, tapi juga si ibunya juga Iya, berisiko tinggi mhm, gitu ya, Dok, iya, ya? Jadi untuk si ibu-ibu nih dan juga untuk si ayah, kalau memang seorang ibu sudah dalam masa, hamil, hamil, nah itu memang benar-benar dijaga gitu iya ya. dijaga, Jadi sudah Bu Dokter sampaikan tadi beberapa contoh misalnya di minggu-minggu awal seandainya mmm, sudah muncul darah atau flek, mmm, ya lebih baik untuk diperiksa gitu ya karena, mhm, ada risiko-risiko tadi yang sudah disampaikan tadi terkait dengan, keguguran, kemudian ada, apa namanya, rahim di luar, mmm, kemudian juga hamil anggur dan segala macam gitu ya. Jadi memang, eee, apa namanya ya, memang harus dijaga lah iya, gitu ya, Dok, ya, ekstra ya. ekstra gitu. Apalagi kalau yang punya riwayat penyakit ya, kayak hipertensi itu Hmm. lebih ekstra Lebih daripada ekstra yang lagi biasa, ya, oh, oke. Berarti kalau untuk yang ibu-ibu yang biasanya hipertensi tinggi ini gimana nih? Apa boleh, untuk hamil atau gimana? boleh, tapi Boleh dengan ya? persiapan. Nah, itu Oke. tadi, ibu hamil boleh, tapi dengan persiapan. Kayak tadi kan, dia Mhm, mau hamil, kalau obat-obat hipertensi kan nggak ada yang, membuat, tidak bisa hamil, nggak ada efeknya mhm. kan. Jadi jika dia udah tahu dia hamil nih, ibunya Heeh, hamil, heeh, bakal ibu nih hamil kan, heeh. nah dia harus periksa. Oke. Nah, minum obat intinya adalah konsul dan minum Mhm. obat teratur untuk Oke. tensinya. Berarti kalau dia sudah dinyatakan hamil, mungkin obatnya ini lebih baik konsultasi dulu ke Iya, dokternya ya, iya, apakah perlu karena diganti dulu gitu mhm, ya? diganti karena obat-obat sebelumnya kan, berbeda, Iya, iya, kondisi iya, tubuhnya iya. udah Heeh, berbeda, heeh, yang heeh. dia sebelum hamil dan saat dia Mana yang cocok hamil. untuk si janin, mana Iya, yang, apa ya, heeh, gitu. gitu Oke. makanya. Kemudian, nih, Dok, untuk penyebab rata-rata nih, kenapa nih, Dok? Rata-rata Penyebab dari penyebab kegawat daruratan ini, Bu? oh yang perdarahan tadi ya, Iya, rata-rata kan ada ini keguguran. rata-rata ini adalah biasanya karena pertama tuh usia terlalu muda yang tadi, Oh, oke. atau terlalu tua, kayak Mhm, terlalu muda kan di bawah 20 tahun, sekarang mhm. kan kadang habis tamat langsung, Langsung nikah gitu. nikah gitu kan, Oke. atau usia lebih dari 35 tahun. Mhm, Nah mhm. itu rentan, Lebih rentan gitu lebih ya? rentan itu Oh. atau, pemakaian tadi kayak, ibu-ibu Nah, wanita yang merokok, mhm, itu mhm. rentan ya yang merokok dan memang kalau ada riwayat infeksi, seksual, Mhm, itu mhm. juga rentan itu, Oh, oke. heeh. Terus, kalau untuk yang perdarahan tadi yang Heeh. abortus itu, kegiatan terlalu padat, Heeh, terlalu terlalu berat. banyak, heeh. Oke. Misalnya, eee, dia biasa jalan jauh atau naik Mhm, motor mhm, mhm, jauh-jauh, mhm. jalan jelek, sementara kondisi, badan atau kondisi Mhm. rahimnya belum kuat untuk, eee Aktivitas lebih lah gitu aktivitas ya? lebih. Heeh, heeh. Makanya itu, kalau sudah dinyatakan hamil, Mhm. apalagi kalau pas kita hamil muda ya, Mhm, mhm. nah itu harus ekstra dijaga. Bukan disuruh malas ibu hamilnya ya, nanti dibilang, Ibu "Ndak tidurin boleh aja lah. masak, ndak boleh nyuci sama dokternya," ndak. Kita ukur, kita kan Iya, bisa iya, iya, mengukur, iya, bisa iya, iya, menakar. iya, Yang iya, heeh. biasanya, kalau ngangkat galon ndak mungkin lah Nak, Iya, iya. jangan jangan kalau ngangkat galon jangan. Kalau setibanya untuk mencuci hanya dengan Mmm. muter mesin cuci, itu kan ringan ya, Iya, iya, iya. bantu muter aja. Heeh. Kalau air kan dihidup pakai keran. Nah, Iya. kalau ngangkat kayak keranjang keranjang maksudnya kita mau Mmm. jemur kain nih, Mhm, mhm. terlalu banyak isinya tuh kan Mhm, ngangkat. Nah, mhm. yang kalau kita tertekan perutnya gitu, kayak mengedan gitu kan, Mmm. nah jangan jangan dulu gitu, kayak gitu. Berarti untuk waktu yang lebih diperhatikan itu memang yang di trimester pertama gitu Iya, ya? Yang memang trimester harus pertama, heeh. diperhatikan betul gitu ya? Bagusnya itu di sebelum 12 atau 13 minggu lah, Mhm, kita periksa ke mhm. puskesmas. Nah, Mhm, nanti kita tahu tuh, apa yang harus kita jalani. mhm. Dia kan cek gula juga ada tuh, Iya. mana yang takutnya kan
Ada ibu hamil dengan gula. Heeh. Dia sebenarnya bukan gawat, tapi karena gulanya tinggi jadinya gawat dia gitu. Oh, oke Dia oke nggak oke oke nggak oke. sebenarnya kan dia ibu hamil ini nggak apa-apa. Heeh. Ternyata dia dia sebelumnya sama kayak hipertensi. Heeh. Dia nggak pernah sakit apa-apa, ternyata gulanya tinggi. Jadi diabetes gestasional jadinya. Nah, Oh, karena dia oke. gulanya tinggi di saat hamil itulah yang Mhm. perlu dipantau. Oke. Nah, takutnya nanti sama kayak tensi tinggi, Mhm. tiba-tiba kejang di rumah. Kadang kan ada kita nih, Ah, aduh sakit kepala, udah iya kita iya. misalnya hamil udah 8 bulan atau Heeh 7 heeh. bulan. Sakit kepala wajar lah karena mungkin habis nyuci tadi atau Iya habis iya. panas-panasan, habis Heeh. ke pasar, tiba-tiba sakit kepala, udah minum obat, misal paracetamol lah nak Heeh heeh biasanya. heeh. Minum paracetamol, baru bawa tidur, makan bawa tidur, ternyata masih sakit kepala lagi. Heeh. Nah, cerita ke suami, ternyata suami memang kurang juga pengetahuan tentang Iya iya hipertensi ini iya kan, iya. mana ada tahu kan. Nah, bapak-bapak, Sakit kepala biasa aja iya, itu sakit ya. kepala minum aja obat istirahat lagi. Ah, heeh heeh. Nah, itu yang kita takutkan. Nah, tapi Oke. kalau seandainya ibu hamilnya rutin Heeh konsul, heeh. misalnya di hamil pertama 3 bulan pertama dia konsul ke rumah Mhm. sakit, Mhm. ternyata dia tensi aman. Mhm. Pas di Mhm. posyandu, posyandu kan tiap bulan. Iya, Pas di heeh. posyandu ternyata dievaluasi sama bidannya, ada 2 kali posyandu atau 3 kali posyandu Heeh. ternyata riwayat tensinya ada Iya iya. tinggi. Heeh. Nah, terus pas posyandu berikutnya normal lagi, habis itu Iya. tinggi lagi, normal Heeh. lagi. Pas di puskesmas periksa selalu normal, nggak pernah tinggi misalnya kan. Heeh. Tiba-tiba ada sakit kepala di rumah. Itu langsung aja, nggak apa-apa. Oh, nggak apa-apa ya? Itu yang kita takutkan Heeh. nanti adalah hipertensi. Karena Oke itu kan oke berarti oke kan oke. naik-naik turun tensinya Mhm kan. mhm Nah, mhm. itu. Jadi kalau udah sakit kepala hebat, Mhm. pandangan kabur, Mhm. kalau kaki udah berat atau kan ibu hamil yang merasakan tuh atau Mhm. gerak anak. Mhm. Iya. Gerak anak. Kalau usia kehamilan 4 bulan di atas kan udah terasa gerak anak Iya, tuh. heeh. Ibu hamil harus bisa Merasakannya merasakan ya? gerak anak. Oke. Kalau di bulan-bulan pertama misalnya di 3 bulan itu biasanya Heeh. jentik-jentik kan, terasa jentik. Heeh Kadang heeh. kan ada ibu hamil yang nggak tahu hamil. Iya iya Ya, iya. nggak tahu hamil loh, tiba-tiba hamil saya gitu. Iya. Udah keluar saya anak Heeh gitu kan. heeh. Nah, jadi kalau udah terasa gerak anak, cara mengukur gerak anak itu kita harus rileks, diam, Heeh. hening, Heeh. hitungnya 10 gerakan dalam 2 jam. Itu normalnya. Oh, Nah, oke, 10 10 gerakan. gerakan dalam 2 Tapi jam. kita kan kadang kita terasa tuh. Misalnya kita lagi Mhm. makan, dia Mhm. nendang tuh kan. Iya. Nah, apalagi kalau udah 7 bulan atau 8 bulan kan masih terasa. Heeh. Makan, dia nendang. Atau Heeh. kita lagi mau apa, tidur baring ke kanan, dia nendang. Iya 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 Nah, iya. kalau misalnya kita dalam kegiatan sehari-hari, kok nggak terasa ya? Dari Heeh. pagi kok sampai siang saya nggak Nggak ada terasa gerak rasanya. anak. Heeh heeh. Atau kok pagi aja? Mhm. Tadi pas lagi makan dia nggak ada ngapa-ngapain. Mhm Berarti mhm. gerak anak menurun. Nah, Mhm. berkurangnya gerak anak itu Mhm. adalah tanda-tanda kegawat daratan janin. Oh, oke. Gitu. Kita biasa-biasa aja nih. Kita Heeh. nggak ada perdarahan, nggak ada, Heeh kepala heeh kepala heeh. sakit juga nggak Heeh. ada, pusing nggak ada, mual Heeh. muntah hebat nggak ada, Heeh. perut sakit pun nggak ada. Tapi gerak anak kita kurang. Oke. Nah, itu perlu dikonsultasikan juga. Nanti Oke. bisa misalnya kalau rumah jauh hanya ada bidan di sana, pergi ke bidan dulu. Mhm. Nanti kan diperiksa. Bisa diperiksa DJJ-nya, detak jantungnya. Kalau memang jantungnya lemah, Heeh. itu perlu penanganan lebih lanjut. Atau cepat, itu juga perlu penanganan lebih lanjut. Dia harus Mmm. normal, nggak boleh cepat, nggak boleh lambat. Oke oke Gitu. oke. Berarti Gitu. memang gerakan nenek ini per 2 jamnya memang terasa gitu Iya, ya? biasanya itu normalnya 10 kali dalam 2 jam. Itu kan udah lama Oh, kita iya hitung, Kak. iya, Nah, heeh biasanya heeh kalau heeh. anak aktif, pastilah Heeh sejam aja heeh. kadang udah berapa kali dia Iya iya nendang. iya Nah, iya. makanya kalau udah biasa misalnya ibu-ibu hamil kan udah kuat nih, udah Mhm biasa. Nah, mhm. kalau udah kegiatan sehari pasti dia terasa anaknya nah. Heeh. Pasti terasa dia. Kalau udah ada lain dari biasanya, setiap ibu hamil pasti berbeda keluhannya. Iya iya. Yang satu biasanya muntah hebat, Heeh. yang satu asapnya biasa aja, enggak Mhm apa-apa. mhm. Selama hamil 9 bulan saya enggak ada keluhan apa-apa. Yang satu dia enggak bisa makan apa-apa dari hamil. Makan nasi enggak bisa, makan apa enggak bisa Iya gitu iya kan. iya Nah, iya. dia beda-beda makanya itu dari gerak anak. Mhm mhm. Kapan nih bisa kan ibu hamil bisa tuh Mhm merasakannya. Ya mhm. memang ibu yang bisa merasakan, kalau bapak gimana, Nak? Ya enggak, dapat laporan dari ibu aja, Iya. "Pak, ini lagi kan Nah, saya," kalau gitu. suami, Heeh. kalau udah istrinya mengeluh kayak tadi kan sakit Heeh. kepala atau Heeh apa, heeh. jangan disepelekan. Heeh heeh Nah, heeh. tanya, "Udah minum obat? Mhm Apa aja kegiatan mhm. kemarin?" Mhm Coba mhm. buka-buka buku kupingnya. Buku kuping itu kan ada di sana. Di buku kuping Kia itu udah Ada lengkap panduannya ya? sebenarnya di sana. Itu tanda-tanda kegawatan ibu hamil ada di sana. Oh, Kayak lengkap ya? demam tinggi. Heeh heeh. Demam tinggi tadi kan penyakitnya yang saya sampaikan kan. Mhm Kalau mhm. gejalanya itu demam tinggi. Demam yang Mmm. lebih 39 derajat Heeh. atau 39,5 tinggi. Itu Mhm. ibu hamil hati-hati, harus Oke. minum obat dan harus dikonsulkan ke dokter. Mhm Nyeri mhm. hebat di perut, Mhm. sakit perut luar biasanya minta Mhm. ampun, sakit sekali dan muntah-muntah, muntah hebat sampai muntah darah. Heeh? Tuh wajib dikonsul. Oke. Terus perdarahan hebat tadi kan udah wajar, Heeh wajar heeh wajar heeh tuh. heeh. Terus
sakit sekali saat buang air kecil. Heeh. Nah, sakit sekali yang tidak tertahankan juga, atau di daerah kemaluannya sakit sekali, itu juga tuh. Terus batuk pilek, Hmm. jangan sembarangan batuk pilek. Kan Oh. kita batuk pilek, Heeh. kalau batuk pilek 3 hari aman. Atau Heeh. batuk pilek udah kental ingusnya, Heeh, udah heeh, apa, heeh. udah biasa minum vitamin aja. Iya. Nggak harus diobatin tuh. Oh, Takutnya nanti oke. pas melahirkan ketubannya hijau. Makanya Oh. ibu-ibu yang habis melahirkan, kalau ada Heeh. dokter yang nanya, "Bu, ketubannya hijau." Ada demam ibu waktu hamil, Heeh, heeh. ada batuk pilek ibu waktu hamil. Kadang kan kita Oh, merasa, oke, 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 aduh oke. kita panas-panas aja, Heeh, badannya heeh, heeh. cuman sehari demamnya enggak masalah, besoknya meriang-meriang. Oh. Nah, som-som kuku, enggak apa-apa, enggak apa-apa. Berarti memang berpengaruh juga ke Kadang air kita merasa, oh ketubannya kayak ya? sekarang udah ada panas kan, Heeh. baru pulang dari pasar, Heeh, wajar heeh. dong kalau udah Iya. malam misalnya kan kita Hmm. misalnya masih panas badan Hmm, nih, hmm, itu hmm. bukan karena panas lagi kan gitu, Hmm. gitu. Terus yang untuk trimester 2-nya itu kayak tadi muntah-muntah atau diare hebat. Hmm, hmm. Ibu hamil hati-hati minum obat diare. Nggak boleh asalan minumnya. Salah atau diare hebat, muntah-muntah hebat, yang tadi sakit kepala hebat. Hmm. Nah, intinya itu demam tinggi, sakit kepala, perdarahan, pandangan kabur, muntah-muntah, dan Hmm. sakit perut. Nah, itu hati-hati, beberapa gejala itu harus diperhatikan. Berarti apa tadi Bu yang perlu diperhatikan betul oleh seorang ibu hamil ini? Demam tinggi, Demam tinggi. perdarahan tadi kan, Heeh. sakit kepala hebat, Heeh. atau pusing atau pandangan kabur. Hmm. Nah, terus perdarahan tadi udah, nyeri perut yang hebat, nyeri perut atau nyeri Oke. saat buang air kecil yang hebat yang tidak tertahankan, dan mual muntah atau diare Yang yang hebat, berlebihan. berlebihan, Oh, atau oke. diare berdarah, muntah berdarah yang tidak bisa lagi makan, tiap makan muntah, Hmm. tiap makan Hmm, muntah, hmm, gitu. hmm. Itu harus diperhatikan sama ibu hamilnya. Kalau udah ada gejala-gejala seperti itu, Hmm. bagus konsul lagi. Konsul ya. Konsulkan Oke. lagi. Nah, di buku pink itu ada semuanya. Ada semuanya ya. Kalau bapak-bapak mau baca juga enggak masalah. Hmm. Jadi kalau seandainya kadang kan ibu hamilnya maras nih, atau lagi ngambek, sama suaminya. Ternyata istrinya tidur aja seharian. Enggak, ya biarin aja lah, dia istirahat aja. Siapa tahu istrinya demam atau tensinya tinggi atau apa kan. Oke. Menjaga ibu hamil itu memang juga tugas bapak-bapak ya, ayah siaga. Iya. Ini ada juga yang menyatakan itu kan yang di minggu pertama apa namanya di semester pertama ini kan memang tidak boleh terlalu banyak bergerak, memang harus hati-hati. Ada juga yang mengatakan di semester 3 memang harus lebih banyak geraknya Iya. katanya. Kalau ibu hamilnya ingin normal, Heeh. atau anaknya ingin, kan kadang kalau normal kepala anak harus di bawah. Oke. Nah, kalau kepala anaknya sungsang, berarti kan antara atau ekornya yang di bawah, kepalanya di atas. Iya, 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 Nah, iya. sering sujud, sering aktivitas. Jadi kita merangsang, Oke. kalau kita udah mau masuk-masuk ke fase-fase mau melahirkan, Heeh. itu rajin jalan. Nah, Hmm. rajin jalan karena ingin merangsang otot-otot kita. Oke. Beda dengan placenta previa. Heeh. Placenta previa nggak boleh banyak gerak. Oh, Nah, dia berdarah. oke. Dia udah insya Allah Heeh. itu dipastikan dia akan melahirkan secara Sesar. SC, sesar. Oke. Jangan placenta previa mau melahirkan normal, jalan-jalan terus banyak gerak, Heeh, dengan harapan perdarahan dengan harapan Oke, placentanya oke, enggak. enggak ya. Kalau sudah placenta previa totalis dibilang sama dokter, Hmm. itu kecil kemungkinan akan melahirkan normal. Hmm. Terus juga untuk minus Heeh. ibu hamil yang minus boleh minus 2, minus 1 itu bisa melahirkan normal. Tapi kalau minus yang lebih bagusnya konsul ke dokter mata. Oh, berarti ada pengaruh ke minus juga ya? Iya, nanti pas melahirkan. Melahirkan itu kita akan mengedan. Heeh. Nah, mengedan itu butuh tenaga ekstra. Oh, Nah, oke. takutnya nanti kalau minus kita udah 8, 9 kan ada kacamata yang tebal. Iya. Berarti minusnya udah tinggi. Heeh. Nah, biasanya itu dokter-dokter spesialis atau kami menyarankan itu untuk cari aman itu untuk SC aja. Oh. Takutnya oke. nanti ablasi retina kan atau kebutaan setelah melahirkan. Oh. Tapi kalau minus-minus biasa 1/4, setengah, 2 atau 1 biasanya bisa dengan normal. Oke, kita lanjut nih, Dok, terkait dengan kegawat daruratan tadi kan kita sudah bahas bentuk-bentuk kegawat daruratannya, kemudian mungkin hal-hal yang memang perlu diperhatikan seperti tadi ada demam tinggi, ada pendarahan, ada nyeri perut, mual, diare apa segala macam. Kemudian sikap seorang ibu ataupun seorang ayah jika seandainya ciri-ciri tadi ini datang nih. Ini bagaimana nih kan
misalnya, terjadi pendarahan, apakah memang harus langsung ke rumah sakit atau ditunggu dulu nih, misalnya pendarahannya sudah agak besar, baru ke rumah sakit atau memang walaupun sedikit apapun pendarahan, haruslah langsung dicek. Itu gimana nih, Dok? Kalau untuk perdarahan, Heeh, kalau kayak saya sampaikan tadi misalnya perdarahan kalau flek-flek, heeh, flek-fleknya kayak coklat atau heeh, kehitaman, heeh, kalau hanya sekali, iya? itu berarti aman, nggak masalah. Oh, oke. Tapi kalau berkali-kali, misalnya pagi keluar, Heeh, siang keluar, heeh, sore dan malam keluar, itu kan heeh. udah banyak, Iya iya berarti udah iya ada iya iya. resiko. Oke. Nah, kalau hanya sekali, Heeh, misalnya keluar flek sekali tanpa ada nyeri perut, heeh. bawa istirahat. Oh, Nah, oke. istirahat. Jangan dilanjutkan pekerjaan, misalnya Heeh kita heeh lagi heeh nyuci, heeh heeh. atau lagi angkat-angkat yang berat, atau Heeh, lagi, goro bersama atau heeh heeh apa, heeh. bawa istirahat. Jangan dilanjutkan Oke. pekerjaan kita, bawa istirahat. Kalau kita udah istirahat full, hanya Heeh, full di tempat tidur, heeh, masih keluar flek atau heeh, darah, heeh. itu langsung dibawa ke rumah sakit. Atau Oke. langsung Mhm, pas pertama kali itu langsung darah segar yang mhm keluar, mhm. itu harus segera, tanpa Mmm. menunggu waktu lagi harus segera. Mhm. Walaupun nggak ada orang di rumah, minta tolong sama tetangga atau teriak Mhm kan, itu harus mhm. segera. Atau kalau pendarahan hebat disertai dengan nyeri perut yang hebat, Mhm mhm. itu harus segera. Oke. Nah, terus kalau seandainya tadi kayak tadi, Eh. kepala sakit, Heeh pusing, mual, heeh heeh. muntah, itu kan tadi saya sampaikan itu preeklamsi atau eklamsi. Jangan Mhm. panik dulu. Oke. Mbak Nah, istirahat dulu gitu ya? ya, istirahat dulu, Heeh. dia kan hitungan tuh. Iya. Kan misalnya, pagi, misalnya Mhm. kan kita pergi ke pasar atau ke mana Mhm aktivitas, nanti mhm. siangnya kita sakit, udah sakit kepala, sakit ini, dan Iya. tadi minum paracetamol, kalau Heeh. sakit kepala besok pasti hilang kan? Heeh heeh Nah, heeh. terus, udah ndak hilang, udah Mhm istirahat, misalnya hari ini kita mhm. minum, besoknya masih sakit lagi atau Mhm hilang timbul, mhm. habis minum obat hilang, Mhm. habis efeknya, kambuh lagi, misal Iya tengah iya malam iya. apa, Heeh. bawa konsul, jangan Oh, tunggu oke. berhari-hari. Mhm mhm mhm. Terus juga demam, Mhm. kan saya bilang demam tinggi, kalau demam tinggi pas pas diukur demamnya itu memang 39,5 ke atas atau 40, Heeh? nah itu kan biasanya kalau tengah malam kadang kan susah nih kendaraan atau apa, Iya. bawa minum paracetamol dulu. Nah, Oke. dengan minum obat paracetamol atau memang udah minum obat Heeh? nggak turun, biasa Heeh? kan turun tuh, Heeh. langsung ke tempat besoknya langsung pergi. Atau Oke. memang demam tinggi yang menggigil, Mhm mhm. disertai muntah dan pusing, banyak Mhm keluhan, mhm. nah langsung ke UGD Oke. terdekat atau ke pustu atau, Mmm. puskesmas terdekat, Oke, berarti gitu. memang kalau ketika dokter apa namanya, Kalau ketika hanya demam-demam biasa heeh misalnya, heeh, suam-suam kuku atau apa heeh biasa-biasa, heeh. misalnya sehari 2 hari boleh kan bisa bisa minum paracetamol lumayan, Mmm, enggak mhm mhm. terlalu ini ya, Mhm mhm. nah bisa minum, terus sekali minum udah nggak ada lagi, Iya iya nah iya. aman nggak ada keluhan lagi, Heeh, nah berarti kita aman gitu. aman. Berarti kan bisa Oke. jadi karena kita kurang cairan atau memang cuaca yang panas. Mhm, Tapi kan kalau memang kita sakit, pasti akan berkelanjutan. Sekali mhm. nggak mungkin dengan minum obat sekali kita langsung sehat kalau kita memang ada sakit ya gitu. Mmm. Berarti memang kalau seorang ibu ini panikan juga tidak Iya, boleh, panik kan tidak boleh. lalai pun juga tidak boleh. Ya, jadi jangan Heeh. terlalu lebay, jangan terlalu awai, Iya iya, abai. abai gitu ya, Nah, abai. heeh. Jadi, kalau kita udah hamil atau Mhm, apalagi pas-pas usia mau persalinan, heeh, siapkan satu tas kecil atau tas mhm. yang kalau kita terjadi perdarahan, sakit, langsung itu ambil. Langsung diambil ya, Kalau lagi oke. sakit apa, bilang ke suami, suami panik, nggak tahu apa yang mau dibawa. Nggak tahu apa yang mau Ah, dibawa lagi. malah buku pink sampai tinggal. Iya iya Buku iya. pink itu, ibu hamil, Heeh? kalau mau keluar kota kemanapun, buku pinknya jangan tinggal. Oke. Jadi kita nggak tahu apa yang Heeh terjadi di heeh heeh heeh. perjalanan, ternyata kita pingsan atau apa di Heeh heeh. pasar atau di mana, yang menentukan kalau ibu hamil trimester 1 kan perut nggak besar, Heeh. yang tahu kita hamil tuh hanya kita Iya sendiri iya dan iya iya. suami dan Heeh heeh keluarga. heeh. Orang lain kan nggak tahu kita itu hamil Oke. atau enggak. Nah, misalnya kita pingsan di jalan Heeh. atau kelelahan di jalan, dengan ada buku di tas kita, berarti orang tahu, "Oh, ini ibu ini Oke, jadi hamil." nanti mungkin Lebih cepat penanganannya, "Oh, tidak ini salah ibu," tindakan juga ya. gitu ya? "Dahulukan ibu ini karena dia Heeh heeh hamil." Karena heeh. orang hamil kan prioritas. Nah, Mmm, gitu. Di situ kalau mau pergi ke mana-mana atau mmm, staycation atau mau pergi liburan atau ke mana, jangan mmm. lupa bawa buku itu dalam tas. Oke. Memang harus selalu Itu dibawa identitas ya? kita gitu, identitas ibu Oke. hamil kita. Jangan hanya di trimester ketiga ya, tapi Ya, memang dari mau awal sudah harus ya, dibawa. Jadi sudah seandainya terjadi apa-apa memang mau berobat kemanapun dibawa, kalau heeh bisa dicatat sama dokternya. Jadi heeh. selama perjalanan hamil, Mhm kita tahu nanti pas dokter terakhir, mhm. tahu apa yang dikonsumsi ibunya, Oke. apa yang terjadi dalam Heeh. sama ibunya. Oke, siap. Nah, ini cukup banyak ya Sobat Bisa ya, kita Mhm. mendapatkan ilmu-ilmu baru nih bagi, terutama untuk ibu-ibu hamil dan juga untuk ayah-ayah nih. Jadi ada beberapa kondisi kegawat daruratan yang telah disampaikan oleh Bu Dokter tadi yang memang
Sebenarnya yang lebih rentan itu memang di trimester pertama Iya, ini ya. semester Jadi pertama. memang harus diusahakan seorang ibu tidak terlalu letih, jangan terlalu banyak aktivitas gitu ya. Dan memang ada hal-hal yang istilahnya seperti demam tadi, kemudian ada pendarahan itu memang kalau bisa segera untuk diperiksa lah gitu ya untuk mengantisipasi ada hal-hal yang memang menjadi kegawat daruratan Hmm. gitu ya. Tapi kalau sudah di semester 3 ya jangan banyak tidur juga sih Bu, Iya, ya gitu ya. kalau mau kan dia merangsang sakit kan, kita sakit Iya. itu yang kita cari kalau mau hamilnya normal. Nah, Oh, jadi biasanya kalau gitu. yang apa ini memang harus apa namanya? Mencari sakit ya Iya, jadinya. karena kan sakitnya kan itu adalah kalau kontraksi, itu Heeh. kontraksi rahim mendorong Heeh. anak ke bawah ditambah dengan Oh, ibu oke. mengencang. Kalau nggak ada sakitnya, Heeh. ya mau gimana cara melahirkan normal? Iya iya Ada iya yang iya. namanya nanti persalinan dengan induksi atau dengan obat kan. Oke. Jadi buek-buek sakitnya, Iya, kayak iya, gitu. ah. Bisa. Berarti memang di semester 3 ini memang usahakan banyak gerak ya, tapi dengan pemeriksaan tadi di awal ya, kalau memang Ya, tidak ada kondisi-kondisi yang melarang. melarang, ya lebih banyak Ya, aktivitas di semester ketiga nih. Ini Dok, terkait dengan tadi kan ada posisi seorang anak sungsang ini nih, hmm. yang posisi memang apa namanya, Oh, kakinya ke bawah. kakinya ke bawah, ya, Nah, kepalanya di sini ya, di itu ada atas. posisi apa namanya, kondisi itu juga termasuk kegawat daruratan atau gimana Oh, nih? enggak, Enggak bukan ya? gawat darurat. Jadi anak itu kan dari awal kita hamil sampai Heeh. kita mau melahirkan itu putar-putar. Iya. Nah, putar-putar. Oh, oke. Kalau udah seandainya udah masuk-masuk ke hampir 9 bulan Heeh. atau 36 minggu atau 35 ke atas, bisa 36, itu kepalanya udah mulai ke bawah. Nah, Oke. anak mencari posisi untuk mau Mhm. lahir. Jadi biasanya kalau normal anak kepalanya ada di bawah. Makanya kita juga kan ibu Mhm. hamil wajib USG 2 kali selama hamil. Di Oh. trimester pertama tadi Heeh. menentukan dia hamil atau endaknya, Mhm. di dalam rahim atau endaknya, Heeh. hidup atau endaknya. Itu Oke. trimester pertama Iya kan, iya iya iya. plasentanya gimana, Heeh heeh. tuh. Dan di trimester kelima itu adalah untuk menentukan letak anak. Mhm mhm. Anaknya sungsang atau enggak, kepala 5 bisa lahir normal atau enggak, Mhm. ketubannya banyak atau enggak. Kadang Mhm. kan ada ketuban yang merembes-merembes. Nah, Mhm. normal atau enggak. Nah, jadi di situ kita lihat kalau udah Oh. di waktu USG dia ternyata misalnya di 36, misalnya Mhm dia tuh mhm 35 atau di mhm. K5-nya dia Mhm. anaknya kepala di bawah. Iya. Berarti ibu ini kalau mau normal insya Allah bisa. Oke. Kecuali riwayat operasi. Heeh. Misalnya anak pertama operasi, anak kedua insya Allah operasi. Operasi juga Mau ya. letak anaknya gimana pun operasi gitu. Mau Agak sulit sungsang, kalau mau dia untuk ini. normalnya Iya, gitu karena dia ya. bekas SC, takutnya Heeh. nanti robek bekas Robek bekasnya ya. terus jarak Oh, anaknya oke. dekat kan. Ini kalau kita ada, lihat-lihat di media sosial nih, Bu, Hmm, ya, seorang, ibu yang anaknya sungsang ini kan ada juga yang ya diurut diurut. supaya posisinya Iya, kembali. kembali Ini itu normal. memang diperbolehkan atau gimana nih, Dok? Kalau dari segi medisnya tidak. Perut selama Heeh. hamil jangan diurut-urut. Oh, oke. Kalau mau diurut kaki aja. Heeh heeh Nah, kan heeh. sekarang kan tukang urut banyak, bukan hanya untuk Iya urut iya untuk iya perut. iya. Kalau saran saya untuk ibu hamil, untuk perut jangan sampai dipegang. Perut, Oh. pinggang jangan sampai diurut-urut. Karena itu akan mencederai janin. Kita nggak tahu kan Oh. tekanan, Iya 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 tukang iya. urut pasti ngerti kan. Nah, Besarnya tekanan tuh nggak tahu ya. tekanan itu Heeh nanti heeh kita nggak heeh. tahu kondisinya gimana. Kalaupun anak kita seandainya pas periksa ke dokter dikatakan, oh anak ibu ini kepalanya belum ke bawah nih, Heeh masih miring nih, heeh heeh. atau sedikit lagi lah, sering sujud. Perlama Oh, sujud, oke. dengan sujud, anak tuh mutar, Oh. kepala otomatis nanti dia ke bawah. Oh, oke oke Lama, oke oke perlama oke. sholat atau Heeh perbanyak heeh. kita misalnya sama sholat duha, sholat 5 kali nih, nanti Heeh. ada sholat sunatnya kan, Heeh itu heeh. diperlama waktu sujud kita. Dengan Oke. sering-sering sujud, biasanya kepala anak mutar, dia Heeh ke heeh. bawah. Heeh heeh. Nah, jadi Nah, dia, berarti memang, nah, untuk diurut ini memang nggak boleh nggak ya? diperbolehkan di perut, kecuali kalau kita udah capek nih, Heeh. misalnya ke pasar atau apa, urut kaki dong, nah Kaki yang diurut boleh. ya? Kaki Yang capek yang nak, jelas yang perut ini yang memang jangan nggak boleh diurut-urut, gitu ya, karena kan jangan. kondisi anak kita nggak tahu gimana Heeh, nih gitu ya, takutnya tekanan nanti kita udah membawa dia 9 bulan kemana-mana ternyata heeh, meninggal. heeh. Itu tanggung sedihnya kan. Iya iya iya, karena tekanan urutan ini juga nggak tahu gimana gitu Iya, ya, mana tahu heeh, terlalu keras akhirnya malah iya, menyebabkan anak ini meninggal gitu ya. iya. Oh, oke. Bagusnya kalau mau urut boleh, asal Mhm. jangan di perut. Oke oke Ya oke. pijat-pijat di sini Heeh kan, heeh atau di heeh sini kaki, heeh heeh tangan kan capek-capek tuh. Kadang ibu hamil kan capek-capek heeh tuh.
kadang kan ada asam urat ibu hamil tinggi. Iya. Karena kan disuruh banyak makan kacang hijau biar Iya. jagung atau biar rambut anaknya bagus atau Heeh. apa kan. Ya enggak masalah, makan aja dulu. Nanti habis Oke. melahirkan baru kita obat. Nah, kayak gitu kan Oke, makanya sering siap. pegal-pegal atau capek-capek kaki atau kadang kan ini normal tensi normal tapi kaki Heeh, sembab. Jadi heeh, karena heeh. aliran darah kan ini tertekan semuanya kan aliran darah balik Iya, kurang iya, kayak iya, gitu. iya, iya, Jadi iya. boleh kaki boleh diurut sama bapak suami misalnya kan. Mhm, mhm, Nah, boleh diurut. mhm. Kalau perut Oke. jangan sampai diurut. Terus kalau pada hamil-hamil udah besar jangan tidur Mhm, terlentang terlalu lama. Kalau mhm. terlentang kita nanti sesak dan anak pun enggak bagus. Miring, kiri atau kanan. Oke, Mhm. memang posisi miring Bolak-balik gitu kita ya? tidurnya. Mmm, Jangan terlalu terlentang. heeh, Bapak-bapak kalau heeh, kadang kan ibu hamil kelelahan, heeh, terlalu lelah, jadi heeh, ndak tahu dia posisi kita misalnya ibunya ndak tahu heeh, mau terlentang. Kalau hamilnya udah besar, heeh, istrinya udah lama nih rasanya udah heeh. setengah jam kok istri saya terlentang terus tidurnya, miring kan, bantu Oh, miringkan gitu. atau sanggah punggungnya. Heeh. Berarti kalau sudah agak terlalu lama, bantu saja untuk dimiringkan Iya, gitu kadang kalau ya? udah kelelahan kan nggak tahu Heeh. ibunya gimana Udah posisi kecapean, udah tidur kayak gitu bagusnya. aja gitu? Kalau udah Heeh. besar hamilnya kan beresiko tuh, Heeh, jadi heeh, nggak heeh. boleh terlentang terlalu lama. Miring Oke. kiri, miring kanan. Pun bangun gitu. Heeh, Kalau ibu-ibu hamil yang awal-awal hamil, mhm. pasti kita bangun tidur langsung duduk. Iya, Nah, kalau ibu hamil, bangun tidur tuh miring dulu, baru duduk. baru duduk. Nah, Oke. kalau enggak itu tekan kan perutnya. Kayak gitu. Oke, so bisa di mana berada, bagaimana? Mungkin mudah-mudahan nih cukup banyak ya pembahasan kita pada hari ini terkait dengan kegawat daruratan dari bagi ibu hamil ya. Iya, Kita sudah tahu nih kondisi-kondisi kegawat daruratannya seperti apa. Kemudian apa namanya semacam ciri-cirinya lah gitu ya, iya, dapat dikatakan ciri-cirinya heeh, gitu ya dan juga tindakan kita nih. Jadi kalau memang ada muncul hal tersebut yang jelas yang pertama jangan panik. iya, Ya, karena kalau panik tentu akan berisiko ke apa namanya istilah ke apa anak ini juga berpengaruh gitu ya, Bu, oh ya. iya, Kalau kita panik ini gitu mhm. ya. Emosionalnya Ah, iya terbawa ke emosional si mamanya. bayinya. Malah jadi semakin Kalau rentan ibunya kondisinya. panik, Nah, kalau dapat ayahnya jangan panik. Kalau dua-duanya panik, iya, 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 pusing kan? kacau. Ayahnya jangan panik. Nah, jadi memang ini kayaknya seorang ayah ini memang juga harus paham gitu Iya, ya. paham. Kalau bisa, setiap ibu hamil kunjungan ke puskesmas atau ke rumah sakit, Mhm, ditemani. Ambil mmm, libur agak sekali. oke. Atau kalau nggak bisa tiap bulan, Heeh, beberapa kali lah dalam heeh, misalnya kan tadi kunjungannya ada heeh, 6 atau heeh, berapa heeh, kali ke rumah sakit. Nah, setengahnya lah ditemani. Kadang mmm, kan memang kadang tidak apa-apa, cuman emosionalnya nanti. iya, iya, Nah, iya, terus iya. tontonan ibu hamil juga harus dijaga. Hah? Jangan yang terlalu ekstrim. Oh, Nah, kayak yang bunuh-bunuhan atau apa, perdarahan, iya, jangan. iya, iya, Nah, oh, nanti oke. takut berlebihan ibu Heeh. hamilnya. Emosional tadi kan, Oh, iya, iya, emosional iya, stres iya, iya, terlalu iya, tinggi. iya, iya. Nah, nanti berdampak ke emosi ibunya. Makanya nonton Menonton film. drakor malah tambah sedih gitu ya Iya, kalau nah, iya. Yang apa, yang santai-santai aja, jangan terlalu oke, berat. oke, oke, Kayak oke, nonton oke. film-film horor atau Heeh, heeh, pembunuhan yang terlalu menakutkan, heeh. kalau bisa dihindari dulu. Istilahnya memang emosional si ibu harus dijaga Iya, gitu ya, iya stabil terlalu ya, jangan terlalu sedih, jangan terlalu marah, ah, jangan iya, pokoknya jangan terlalu lah gitu ya. jangan sedang-sedang saja. Yang sedang-sedang saja. Oke nih Dok, mungkin dari pembahasan kita ini ada yang mungkin lebih ingin ditekankan kepada penonton kita nih Dok? Mungkin untuk ibu-ibu hamil tadi ya, seperti yang Mhm, disampaikan tadi, untuk pemeriksaan jangan lupa terutama itu di trimester-trimester awal tadi. mhm, Di mhm. sebelum 4 bulan, berarti kan di bawah 12 minggu tadi 12 kan, minggu, sebelum 20 oke. minggu. Sebelum 12 minggu lah, Mhm, harus mhm. itu udah kontrol Oke. minimal ke puskesmas. Jadi kita bisa menghindari tadi faktor risiko tadi. Mhm, Udah tahu nih AB kita berapa, gula kita mhm, berapa, mhm, kita bisa dikatakan riwayat tensi atau enggak, atau tensi kita mhm. normal atau enggak, kita konsumsi apa aja. Oke. Rata-rata kan kita konsumsi tablet tambah darah dan kalsium. Mhm. Nah, kalau kan dilihat tuh diperiksa HB-nya. Iya. Nah, intinya pas di awal-awal kehamilan itu di bawah usia 12 atau 13 minggu, kalau bisa sekali aja ke puskesmas gitu. Nah, Mmm. nanti kan Oke. terus jangan lupa konsul ke posyandu. Nah, itu di Ah, posyandu. Nah, oke. perbanyak tanya di posyandu enggak apa-apa. Bidan kan ada, bidannya juga nggak akan marah kalau ibu hamilnya banyak Banyak bertanya. tanya Berarti ya. ibu hamilnya kritis dan pintar. Bu, saya Heeh. gini-gini, Bu. Bu, saya gini-gini, Bu. Enggak apa-apa. Iya, 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 Nanti kalau iya. bidannya misalnya, oh, pertanyaannya terlalu apa, nanti Heeh. dia bisa kan konsul ke Ke dokternya atau dokternya. nanti, oh, Ibu udah kayak gitu, Bu. Bagusnya ke dokter aja, ke Oke, puskesmas aja gitu. siap.
Oke, so bisa di mana pun berada, itu ya pesan dari Bu Dokter kita memang di trimester pertama ini memang menjadi hal yang harus diperhatikan. Nah, kalau bisa langsung dicek. Jadi ketika sudah kita ketahui hamil, lebih baik langsung dicek. Nanti tentu akan ada arahan lah dari Iya, dokter kapan ya, lagi cek-cek baliknya, apanya, apakah yang perlu dicek, apakah perlu di apa namanya USG USG, kapan perlu atau ada konsul lagi. penambahan apa namanya obat tambah darah atau apa nanti tentu Mm-mm, ada dari dokter ya. mm-mm. Jadi memang si ibu dan si ayah ketiga trimester pertama ini memang harus menjadi perhatian utama. Hmm, Kemudian nanti baru untuk tindakan selanjutnya apakah ada tindakan lain atau memang ini sudah normal nih hmm, gitu ya. Jadi kalau memang sudah normal, kalau ingin aktivitas tuh boleh-boleh aja ya. iya. Jangan banyak tidur Oh iya, juga. jangan banyak Malah tidur juga. kalau banyak tidur, banyak istirahat malah nanti apa ya bisa menyebabkan tidak normal juga kelahirannya gitu Terus kan ya. kadang di kunjungan nanti kan aman nih normal. Nanti Heeh. disuruh lagi, saya nggak sakit, saya nggak apa. Nggak harus sakit, pergi konsul. Makanya tadi kan setiap bulan sakit nggak sakit kita konsul ibu Oke. hamil itu adalah untuk screening kita lagi kayak Mm-mm. tensi sama gula tadi. Yang jelas yang apa tadi K6 Ya, dia kunjungan 1 sampai 6 sampai berarti bulan 6. pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam. Nah, Oke. nanti ada di sana ditandai itu. Hmm. Kalau ragu Hmm. makanya di awal bulan ke posyandu, Heeh. nanti bidannya tanya Heeh. kalau kita lupa atau kita nggak tahu, Bu, bilowa konsul ke puskesmas, minta. Itu hak Oh, kita. oke. Iya, Itu iya, kalau iya, kita iya, nggak tahu iya. misalnya kunjungan Hahaha. keberapa kita lagi ke puskesmas nih. Hahaha. Kadang kan lah ke puskesmas, Iya. nggak kini dong Bu, besoknya Bu, atau kasih gitu Bu, katanya kan. Hahaha. Daripada bolak-balik, Hahaha. ini karena kita rajin ke posyandu, koordinasi dengan bidan posyandu. Iya, oke, Nah, oke, oke, Bu, oke. awak patang ke puskesmas, bilo Iya. konsul balik Iya, Bu, iya, bilo iya, cek iya. darah balik Bu. Meskipun kita HB pertama itu 14 misalnya, nah, Hmm. tidak menutup kemungkinan untuk di bulan berikutnya HB kita 11 atau 10. Nah, makanya itu Oke. konsul. Makanya di puskesmas itu nanti diperiksa HB Hmm. berkala. Gitu. Hmm. Ada masa-masanya kita periksa HB, ada masa-masanya kita periksa protein urin tadi. Nah, Oke, siap. Oke, Sobat Bisa dimanapun berada, ini sudah cukup lengkap ya informasi yang kita bagikan pada hari ini. Dan mungkin bagi Sobat Bisa yang ada pertanyaan juga boleh ya. Kalau ada pertanyaan mungkin bisa di komen di kolom komentar kita. Jadi pertanyaan Sobat bisa kita nanti tanyakan. Mungkin jawabannya bisa berupa video lagi atau mungkin di bulan depan walaupun dengan narasumber yang berbeda. Nah, setidaknya kalau kita sudah berikan pertanyaan mungkin bisa dibantu jawab lah walaupun tidak sebanyak yang Bu Dokter sekarang gitu ya kan dokternya sudah berbeda lagi iya, nih insya Allah bulan depan dan bagi Sobat Bisa di mana pun berada mungkin itu ya pembahasan kita pada hari ini dan mudah-mudahan sudah cukup jelas nih bagi Sobat Bisa yang inti dari pembahasan kita ini memang bagi ibu hamil ini harus memperhatikan kehamilannya kalau memang kita ingin anak kita lahir dengan sehat iya. gitu ya, dengan sehat, dengan normal, maka harus diperhatikan betul nih. Dan yang jelas juga jangan panik. Makanya bagi sobat-sobat bisa, itu buku KIA sudah lengkap sebenarnya Bu Iya, ya, baca. sudah lengkap informasinya di sana. Sering-seringlah baca, bukan hanya untuk sebagai pegangan gitu. Ya. Iya. Bapak-bapak juga boleh baca. Jika boleh ya. Nambah-nambah ilmu kan. Jadi supaya si ayahnya juga gak panik nih. Iya. Apalagi nih, oh kok ini gimana nggak apa yang Iya. dilakukan, apa yang terjadi gitu Iya. kan. Jadi kalau ada bukunya yang bisa kita baca kita nggak juga panik. Karena kalau panik, si ibu panik kita panik, apa yang mau lakukan Iya. lagi gitu. Udah panik duluan kan, nggak tahu lah. Iya. Akhirnya ujung-ujungnya kita tanpa persiapan ke rumah sakit. Nanti bolak-balik ke rumah. Pak jemput ini, Oke. Pak jemput itu, Pak ininya mana Pak. Mana ini Pak, apa Iya. lengkapnya Nanti nih? kita karena panik, karena Ah. ditanya seperti itu sama dokter atau petugas kesehatannya, Ah. tangani lalu Bu, Bu. Karena kita anamnesa, Iya, pasti iya, kita iya, tanya iya, Mbak iya. ini gitu. Kalau kita udah persiapan kan kita udah matang. Sudah Ditanya enak sama gitu ini ya. sama dokter, ditanya sama perawatnya, sama bidannya begini, kita bisa jawab. Oke, Meskipun siap. dalam kondisi panik kan. Oke baik Sobat Bisa, itu saja mungkin pembahasan kita pada hari ini dan terima kasih banyak Bu Dokter sudah berbagi ilmunya kepada kita dan mudah-mudahan bagi Sobat Bisa sudah dapat memahami ya apa yang kita sampaikan sehingga kita dapat menekan atau meminimalisir angka kematian ibu dan anak pada apa namanya pada masa kehamilan Iya. inilah gitu ya. Baik Sobat Bisa di mana berada, terima kasih banyak atas penyaksian sobat video kita ini dari awal sampai akhir dan mohon maaf apabila mungkin dalam penyampaian kami ada yang kurang tepat
Dan jangan lupa untuk terus dukung video kami dengan ikuti, sukai, dan komentari ya. Dan jangan lupa untuk memberikan masukan dan kritikan. Insya Allah kita akan lakukan perbaikan untuk kemajuan kita bersama. Dan juga mudah-mudahan seperti tagline kita, membuka informasi dan menambah wawasan bagi Sobat Bisa. Sekali lagi terima kasih Bu Dokter dan Sobat Bisa. Itu saja pembahasan kita. Mohon maaf dan terima kasih. Dan jangan lupa untuk selalu ikuti video kita di podcast-podcast berikutnya setiap hari Jumat. Dan tetap di program Bisa, Bincang Santai Bisa. Ini sudah agak patah dikit ya. Tetap di Bisa, Bincang Santai Desa. Bincang Santai di Desa, membuka informasi, menambah wawasan. Akhirul kalam, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.